Kisruh yang terjadi pada rumah tangga Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan seakan tidak menemukan titik terang. Berawal dari pengakuan Desiree yang telah diusir oleh Hotma dari rumahnya, kini permasalahan Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan seolah tengah memasuki babak baru. Di mana Desiree baru saja menjalani pemeriksaan terkait laporan dari Mulyana Tarigan atau kerap disapa Ribu dengan terlapor Hotma Sitompul perihal kasus penyerobotan tanah. Lantas, apakah akar permasalahan ini dikarenakan tembok yang dibangun oleh Hotma mengambil tanah milik Ribu? Dan benarkah jika Ribu tak ingin dibayar, melainkan meminta Hotma untuk mengembalikan tanahnya? Bukan hanya sampai situ saja, masalah yang layaknya seperti benang kusut ini pun semakin memanas. Lantaran Desiree dituding telah mencuri perabotan dapur hingga harta yang ada di dalam brankas yang dikabarkan nilainya mencapai 10 miliar rupiah. Lantas, seperti apa Desiree angkat bicara soal tuduhan tersebut? Masalah yang tidak ada habisnya pada rumah tangga Desiree Tarigan dengan Hotma Sitompul tak pelak membuat Desiree mempercayakan masalah ini kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Namun, sang suami yang notabene juga berprofesi sebagai pengacara ternyata memberikan ultimatum kepada Desiree untuk melepas Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya. Namun, sampai detik ini, faktanya Desiree masih tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Hotman Paris untuk membantu menyelesaikan prahara yang terjadi pada dirinya. Lantas seperti apa jawaban tegas dan menohok Desiree atas permintaan Hotma? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan masih saja bergulir seiring berjalannya waktu. Jika sebelumnya kisah drama rumah tangga ini dimulai dari pengakuan Desiree yang diusir sang suami dari rumahnya hingga membuat Desiree menangis sejadi-jadinya, kini babak baru pun kembali mencuat. Adalah laporan dari ibunda Desiree yang akrab disapa Ribu dengan terlapor Hotma Sitompul pada tanggal 7 April silam, membuat Desiree harus menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dalam laporannya waktu itu, Mulyana Tarigan atau akrab disapa Ribu membuat laporan terkait adanya dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Hotma. Ia menuding sang menantu yang diduga telah mengambil sebagian tanahnya yang berada tepat di samping kediamannya pasca dibangun tembok tinggi. Bahwasanya hari ini kedatangan kita ke Polres Jakarta Selatan itu adalah atas panggilan untuk laporan polisi Ribu terkait penyerobotan dugaan tindak pidana berupa penyerobotan lahan. Di mana yang sebagai terlapornya ada Pak Hotma Sitompul. Dulu 30 tahun yang lalu kira-kira tanah itu ibu saya punya duluan. Lalu mau menikah dengan bapak, kakak yang di sebelah itu tanahnya kakak sepupu saya. Dibeli. Terus Pak Hotma bilang jual lah kak, karena kan kasihan Ribu kalau kita nggak tinggal di sebelahan. Kakak saya bilang ya udah kalau buat ya karena Pak Hotma bilang ini kan buat saya sama Desi nanti tinggal di sini Pak. Terus kakak saya bilang ya udahlah kalau memang begitu buat kamu berdua, nanti kalau setelah menikah ya udah gitu. Dulu ada tembok batas antara rumah ibu saya dengan tanah kakak saya itu. Tapi setelah rumah dibangun jadi itu tembok
dirubuhkan oleh Pak Hotma juga. Karena kan ibu saya waktu itu sendiri dengan masih anak-anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Setelah itu kemarin setelah kejadian ini ditembok lagi. Oh itu tanahnya kakak saya dibeli sama Pak Hotma. Cuman yang sekarang menjadi masalah itu temboknya itu mengambil lahannya ibu saya, bukan tanahnya rumah. Tanah rumah ya punya Pak Hotma. Menjalani pemeriksaan hampir kurang lebih selama 2 jam, Desiree dicecar sederet pertanyaan oleh tim penyidik. Bahkan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, Desiree dan kuasa hukumnya menyerahkannya kepada pihak berwajib. Lantas benarkah atas dugaan penyerobotan tanah ini Ribu tetap dengan pendiriannya sejak awal, yaitu meminta Hotma untuk mengembalikan tanahnya, bukan menggantinya. Hotma Sitompul, kembalikan tanah saya dan jangan lagi ganggu saya dan anak saya Desi. Semua keluarga Bangun sayang sama kami. Dari Ibu Ribu sendiri, ini di depan mata saya juga, di depan rekan saya juga, depan Ibu juga tuh ngomong gini, saya itu tidak butuh uang, kembalikan tanah saya. Itu omongan Ribu. Jadi mandatnya sudah jelas kepada kami bahwasanya kami tidak butuh uang, hanya kembalikan tanah. Bahwa tidak pernah ada perjanjian apapun antara ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, dengan Dr. Hotma Sitompul terkait peralihan hak tanah. Kalau Dr. Hotma Sitompul SHM benar-benar menyayangi ibu saya seperti yang dikatakannya, maka Dr. Hotma Sitompul SHM dapat mendatangi ibu saya yang rumahnya bersebelahan dengan rumahnya. Namun yang terjadi justru bukan mendatangi ibu saya, melainkan membangun tembok pembatas. Kuasa hukum dari Dr. Hotma Sitompul SHM, yakni yang bernama Murakarta SH, di dalam konferensi persnya telah membenarkan adanya penyerobotan tanah. Klien kami Pak Hotma dituduh penyerobotan ke Komnas Perempuan, ya kan, diekspos. Dari kami apa tindakan hukum sekarang? Sampai detik ini nggak ada satu langkah hukum, ya kan? Itu membuktikan bahwa kamilah tadinya katakanlah yang diserang sama pihak sana dengan isu, dengan provokasi, dengan cerita-cerita yang memalukan, ya, dengan istilah-istilah yang ngeledek dan segala macam. Kita diam aja. Tapi ingat, pada waktunya nanti banyak, maka saya bilang sama Hotman Paris, ingat, Anda menabur angin, Anda akan menuai badai. Prahara yang semakin memanas antara Hotma Sitompul dan juga Desiree Tarigan memang terkesan tidak ada habisnya. Bahkan berbagai tuduhan pun bermunculan, mulai dari hilangnya sejumlah alat dapur hingga Desiree yang dituduh mencuri harta dalam brankas yang berisi uang senilai 10 miliar. Lantas, seperti apa kebenaran tudingan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, masalah yang sedang menimpa Desiree Tarigan, ibunda dari Bams ex-vokalis band Samson ini, rupanya tidak hanya sampai di situ saja. Setelah perkara tanah yang menyeret Ribu pada kasus ini, publik pun sempat dihebohkan ketika Desiree dituduh telah mencuri perabotan dapur dan juga perlengkapan lainnya. Tak hanya itu saja, belakangan kabar lain pun menyeruak tentang Desiree yang dituding telah mengambil harta di dalam brankas milik Hotma. Pada awalnya Ibu dituduhnya apa? Mengambil apa? Mencuri barang-barang alat-alat dapur. Mencuri barang-barang alat-alat dapur. Alat-alat dapur, berarti periuk masak Ibu itu pun itu mau dilaporin polisi, gitu sama mereka katanya.
Nah, terus belakangan ini jadi apa, Bu, yang Ibu dituduh, Bu? Sekarang dibilang mencuri berangkas. Berangkas yang mau dicuri katanya sekarang. Nah, emang ada isinya nggak sih, Bu, sebenarnya berangkas itu, Bu? Berangkas itu emang punya berdua atau bagaimana? Saya punya berangkas sendiri, Bapak punya berangkas sendiri. Emang selama ini, Bu, pertanyaannya, Ibu pernah nggak misalnya dibukain deposito, rekening, atau dikasih uang yang katanya bombastis ya, 10M kalau nggak salah Pak Muarakarta kemarin ngomongnya Nggak gitu? pernah. Sama sekali tidak pernah? Saya nggak pernah. Nah, jadi... Jangankan 10 miliar, surat berharga 10 juta aja nggak ada. Kalau saya buka berangkas dia, Bapak punya berangkas, masa saya bisa buka, dia nggak bisa buka, katanya nggak ada kunci, yang Iya. bukan kunci. Kalau Udah, uang dolar gitu. dua gepok bukan 10 miliar deh. Nah, gitu. Jadi maksudnya dari pihak Ibu ya tidak merasa ya nggak ada apa-apa yang ibaratnya berangkas apa segala macam, Ibu tidak merasa ada ya, Bu, ya, diambil sama sekali. Terkait tuduhan pembongkaran dan mengambil barang-barang di rumah Pangeran Antasari 79 yang ditinggali bersama selama 22 tahun. 1. Bahwa seluruh pembongkaran dilakukan atas izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul. Mungkin teman-teman udah pernah dengar saya waktu itu bilang, saya nggak mau lihat muka kamu, nggak mau lihat barang-barang kamu, sekarang juga kamu angkat, kamu nggak punya hak. Jadi nggak ada saya ambil itu tanpa, dan yang saya ambil itu juga barang-barang saya, alat-alat masak saya, barang-barang jualan saya. Saya tidak mungkin mengambil barang tanpa izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul. Ada yang sangat menyakitkan hati saya. Mana itu? Ini dituliskan. Ini dapur Mami Toko, ditulis di segel. Nih, saya punya bukti. Semua yang saya omong saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding. Mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau mengambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah, tidak boleh masuk. Jangan fitnah. Terlepas dari banyaknya tudingan yang ditujukan kepada Desire Tarigan, Hotma yang sebelumnya sempat mengatakan jika berbagai nafkah serta aset yang telah diberikan kepada sang istri justru kini dibantah oleh Desire. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Desire justru mematahkan apa yang telah diungkapkan oleh Hotma Sitompul? Biar tahu nih masyarakat, jangan mau dibodohi sama pengacara yang pintar. Walaupun itu nama istri, walaupun itu atas nama suami, itu milik berdua. Kalau dibilang dia tidak terima apa-apa pun juga dari saya bisa buktikan. 2 apartemen di Australia, 2 apartemen di Singapura, rumah itu Mami Toko yang sekarang ada. Semua nama atas nama anaknya dibikin. Ya bukan dari saya, bukan nama dia, tapi semua diperoleh di dalam masa pernikahan dengan saya. Dan katanya ada surat-surat berharga, nggak ada sama sekali, saya nggak ada pernah pegang surat-surat berharga apa-apa. Pernah nggak, Bu, ada aset yang atas nama Ibu? Nggak ada. Deposito tadi kata Ibu ada? Nggak ada. Rekening apa segala macam yang dibukakan, yang diisiin uang ada nggak? Tidak ada juga. Seolah tak ada habisnya, perseteruan antara Hotma Sitompul dan Desire Tarigan kini bergulir semakin panas. Bahkan sempat mengultimatum dengan meminta mengganti pengacara seperti apa sikap dan tanggapan Desire atas permintaan suaminya itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jamil. Jangan lupa saksikan Inten pagi, siang, dan sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Pusara masalah di antara Hotma Sitompul dan juga Desire Tarigan rupanya menyeret nama Hotman Paris Hutapea.
sosok pengacara flamboyan tanah air yang tak lain adalah pengacara dari Desiree. Sempat saling sindir di antara Hotma dan juga Hotman, siapa sangka jika lewat kuasa hukumnya, Hotma menyatakan jika permasalahan di antara mereka akan selesai jika Desiree mencabut Hotman Paris sebagai kuasa hukum. Lantas, seperti apa jawaban tegas Desiree soal keinginan suaminya itu? Akankah ia menuruti keinginan sang suami demi terciptanya perdamaian dan menyudahi konflik ini? Kita sudah lihat seperti apa sih Hotman Paris mengolah ini kan diolah menjadi sebuah cerita sinetron, seolah-olah dia lah sutradaranya. Bu Desiree mesti begini, Ribu mesti begini, Bam mesti begini, ya. Inilah yang makanya saya dari awal, kalau Bu Desiree mencabut kuasa ke Hotman Paris karena sudah mempercayai Pak Otto, artinya dia udah percaya dong Bu Desiree dengan Bam ke Pak Otto kan percaya dong, artinya udah nggak percaya dengan Hotman Paris. Hotman Paris mesti mengundurkan diri, tahu diri dia. Gua udah nggak dipercaya, kok bisa Ibu Desiree sama Bam datang ke Pak Otto. Nah di sini Pak Hotman Paris tahu nggak kalau Bu Desiree sama Bam datang ke Pak Otto? Kalau tahu Hotman Paris sebagai lawyer, kata lawyer papan bawah atau papan atas, saya nggak tahu lah. Dia mesti mengundurkan diri. Hotman Paris dicabut kuasanya. Alhamdulillah, saya pikir ini bisa menuju kepada penyelesaian. Sampai detik ini kantor Hotman Paris Hutapea masih mewakili Ibu Desi. Tidak ada pencabutan apapun. Artinya sampai detik ini Pak Hotman Paris secara pribadi masih memperjuangkan apa yang menjadi haknya Ibu Desi. Dan setiap orang punya hak untuk menunjuk hak pembelanya dong. Betul. Dan semua orang berhak punya pembela. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.